Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Aulia dengan NIM 40030621650079 dari kelas VTRB, Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses analisis NDBI atau Normalized Different Build-up Index dan UI atau Urban Index di Kota Semarang pada tahun 2020 dan tahun 2022 menggunakan Citra Landsat 8 yang telah di-download melalui website USGS. Proses analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kerapatan atau kepadatan kawasan terbangun di wilayah Kota Semarang pada tahun 2020 ke tahun 2022. Langkah pertama yaitu tambahkan data yang dibutuhkan dengan cara add data. Pilih Citra Landsat 8 tahun 2020 band 5, 6, dan 7. Masukkan juga batas administrasi Kota Semarang asli dan yang telah dibuffer selebar 100 meter. Buffer batas administrasi dilakukan agar tidak terjadi kehilangan banyak data pada bagian tepi citra. Hal tersebut dikarenakan jika data raster langsung dipotong menggunakan batas administrasi yang asli, maka akan ada data yang hilang atau terpotong. Kemudian lakukan proses perhitungan dengan metode NDBI. Caranya adalah klik Arc Toolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pada map algebra klik raster kalkulator. Lakukan perhitungan menggunakan rumus float band 6 kurangi 5 dibagi float band 6 plus 5. Setelah itu, search extract by mass untuk melakukan pemotongan raster NDBI float dengan menggunakan batas administrasi yang telah dibuffer. Kemudian, uncheck list layer yang tidak digunakan. Klik kanan pada layar NDBI yang telah dipotong, pilih zoom to layer. Lakukan klasifikasi tingkat kerapatan kawasan terbangun dengan cara klik Arc Toolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pada Reclass klik Reclassify. Isi input dengan layer clip NDBI, kemudian klik Classify. Pada metode pilih Manual dan pada Classes pilih 5 kelas. Lakukan perhitungan jangkauan, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum lalu dibagi dengan jumlah kelas. Hasil perhitungan tersebut merupakan rentang jarak interval dari masing-masing kelas. Isi kolom break value sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian klik OK dan simpan. Setelah itu, klik kanan pada layar Reclass NDBI, pilih Open Attribute Table, klik Add Field untuk menambahkan kolom keterangan. Pilih tipe teks. Kemudian, klik kanan kembali pada layar Reclass NDBI, pilih Edit Feature, klik Start Editing. Isi kolom keterangan dengan klasifikasi kerapatan kawasan terbangun yang telah ditentukan, yaitu non-terbangun, kepadatan rendah, kepadatan sedang, kepadatan tinggi, dan kepadatan sangat tinggi. Setelah selesai pada menu editor, klik Stop Editing dan Save. Kemudian convert raster yang telah diklasifikasi dengan cara search raster to polygon. Isi input dengan layer Reclass NDBI, pada bagian field pilih keterangan. Simpan. Kemudian lakukan proses dissolve untuk menyederhanakan data pada layar polygon yang memiliki jumlah terlalu banyak dengan cara klik Geoprocessing, pilih dissolve. Kemudian masukkan layer vektor NDBI dan checklist keterangan pada kolom dissolve field. Setelah itu, cek Open Attribute Table untuk memastikan bahwa data keterangan telah diringkas. Selanjutnya, lakukan pemotongan vektor dengan menggunakan batas administrasi Kota Semarang asli dengan cara klik Geoprocessing dan pilih Clip. Isi input dengan layar Dissolve NDBI dan Clip Feature dengan layar Kota Semarang. Setelah muncul layarnya, kemudian klik kanan pada layar NDBI 2020. Pilih Open Attribute Table, klik Add Field untuk membuat tabel luas dan pilih tipe double. Kemudian klik kanan pada tabel luas, pilih Calculate Geometry. Pada unit klik hektar atau HA, klik OK. Setelah itu, klik kanan kembali pada layar NDBI 2020. Klik Properties, pilih Categories,
Pada value field, pilih keterangan, kemudian urutkan keterangan sesuai tingkatan. Pilih color ramp dari warna hijau untuk menggambarkan tingkatan paling rendah hingga merah untuk menggambarkan tingkatan paling tinggi. Berikut adalah hasil dari proses analisis NDBI di wilayah Kota Semarang pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk proses analisis UI dilakukan dengan checklist kembali layar Landsat 8 tahun 2020 band 5, 6, dan 7. Checklist juga batas administrasi Kota Semarang yang telah di-buffer selebar 100 meter. Kemudian lakukan proses perhitungan dengan metode UI. Caranya adalah klik Art Toolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pada map algebra klik Raster Calculator. Lakukan perhitungan dengan rumus dalam kurung float band 7 kurangi 5 dibagi float band 7 ditambah 5 dalam kurung plus 1. Search Extract by Mask untuk melakukan pemotongan raster UI dengan menggunakan batas administrasi yang telah di-buffer. Setelah itu, unchecklist layar yang tidak digunakan, kemudian klik kanan pada layar UI yang telah dipotong. Pilih Zoom to Layer. Lakukan klasifikasi tingkat kerapatan kawasan terbangun dengan cara klik Arc Toolbox, pilih Spatial Analysis Tool, pada Reclass klik Reclassify. Isi input dengan layar Clip UI, kemudian klik Classify, pada metode pilih manual, dan pada classes pilih 5 kelas. Lakukan perhitungan sama dengan NDBI tadi. Hasil perhitungan tersebut merupakan rentang jarak interval dari masing-masing kelas. Isi kolom break value sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian klik OK dan simpan. Setelah itu klik kanan pada layar Reclass UI, pilih Open Attribute Tabel, klik Add Field untuk menambahkan kolom keterangan, pilih tipe teks. Kemudian klik kanan pada layar Reclass NDBI, pilih Edit Feature, klik Start Editing. Isi kolom keterangan dengan klasifikasi kerapatan kawasan terbangun yang telah ditentukan sama dengan NDBI tadi, yaitu ada non terbangun, kepadatan rendah, kepadatan sedang, kepadatan tinggi, dan kepadatan sangat tinggi. Setelah selesai, pada menu editor, klik Stop Editing dan Save. Convert raster yang telah diklasifikasi dengan cara Search Raster to Polygon, isi input dengan layar Reclass NDBI, pada bagian field pilih keterangan dan simpan. Kemudian lakukan proses dissolve untuk menyederhanakan data pada layar polygon. Masukkan layar vektor NDBI dan checklist keterangan pada kolom dissolve field. Setelah itu cek Open Attribute Tabel lagi untuk memastikan bahwa data UI tadi telah diringkas. Selanjutnya lakukan pemotongan vektor dengan menggunakan batas administrasi Kota Semarang asli dengan cara klik Geoprocessing dan pilih Clip. Isi input dengan layar Dissolve UI dan Clip Features dengan layar Kota Semarang. Setelah muncul layarnya, kemudian klik kanan pada layar UI 2020, pilih Open Attribute Tabel, klik Add Field untuk membuat tabel luas dan pilih tipe double. Kemudian klik kanan pada tabel luas, pilih Calculate Geometry, pada unit klik hektar atau HA, klik OK. Setelah itu klik kanan kembali pada layar NDBI 2020, klik Properties, klik Categories, pada Value Field pilih keterangan, kemudian urutkan keterangan sesuai tingkatan. Pilih Color Ramp sama dengan NDBI tadi, yaitu dari warna hijau hingga warna merah. Berikut adalah hasil proses analisis UI di Kota Semarang pada tahun 2020. Selanjutnya, lakukan juga
cara yang sama untuk pengolahan NDBI dan UI pada tahun 2022 hingga ditemukan hasilnya, agar dapat dilakukan perbandingan hasil dari tahun 2020 ke tahun 2022. Berikut adalah perbandingan hasil NDBI di wilayah Kota Semarang pada tahun 2020 dan 2022. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dan 2022, kawasan terbangun di Kota Semarang didominasi oleh kepadatan sedang. Dari tabel luasan kawasan terbangun sendiri, dapat diketahui bahwa kawasan terbangun dengan kepadatan tinggi dan kepadatan rendah mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2022. Berikut adalah perbandingan hasil UI. Pada peta hasil pengolahan UI tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2022 keduanya didominasi oleh kawasan terbangun dengan kepadatan sedang. Dari tabel luasan kawasan terbangun sendiri dapat dilihat bahwa kepadatan rendah mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2022, sementara untuk kepadatan sedang dan kepadatan tinggi mengalami penurunan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses analisis NDBI atau Normalized Different Build-up Index dan Urban Index di Kota Semarang pada tahun 2020 dan tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.